Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi administrasi sistem jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana langkah untuk membangun sebuah FTP server. Jadi, kalau untuk teori sama dengan materi sebelum-sebelumnya kita sudah bahas di sesi lain ya terkait dengan materi. Jadi bisa dicek di video terkait dengan materi bagaimana FTP server itu bekerja. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba memaparkan nih atau mendemonstrasikan bagaimana langkah untuk membangun sebuah FTP server. Nah, FTP server sendiri ada dua. Jadi ada dua aplikasi yang bisa digunakan untuk FTP server pada Debian versi 11. Yang pertama menggunakan ProFTPD, yang kedua VSFTPD. Keduanya sama, namun hanya berbeda di segi cara langkah-langkah instalasinya saja. Kita ambil yang paling mudah dulu nih dari ProFTPD karena ini yang paling populer dan menurut saya ini paling gampang sih daripada VSFTPD. Baik, kita mulai. Pastikan yang pertama sama dengan langkah yang dari web server ya. Jadi kita harus login menggunakan root, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita pastikan koneksi internetnya oke nih. Oke. Mirror yang akan kita gunakan juga sama, yaitu mirror.poliwangi.ac.id. Nah, ini udah oke. Selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya kita lakukan update. Setelah oke, update-nya berhasil, baru kita install paket dari ProFTPD-nya. Kita perintahnya adalah apt install ProFTPD. Begitu kawan-kawan. Kita do you want to continue? Kita ketik Y, kemudian enter. Kita tunggu sampai progresnya 100%. Nah, jadi kecepatan kembali lagi ya, tergantung bagaimana bandwidth yang kita punya di tempat kita. Jadi semakin cepat bandwidth yang kita punya, ya berarti instalasinya juga semakin cepat. Jadi pastikan kita sudah melakukan instalasi sampai progres 100% dan tidak ada error. Kemudian bagaimana cara mencobanya? Lanjut kita seperti biasa untuk uji cobanya kita akan lakukan pada komputer dengan sistem operasi berbasis Windows. Nah, ketika ada FTP server, pasti ada FTP client dong untuk mengakses. Nah, untuk FTP client yang akan kita gunakan, sudah kita tahu ya, di bahwasanya di teori kemarin sudah dijelaskan bahwasanya untuk FTP client itu terdapat beberapa macam, diantaranya ada FileZilla, ada Moba Extreme, kemudian ada juga Qt FTP dan lain-lain. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan FileZilla. Nah, ini FileZilla. Kita buka kawan-kawan. Nah, di sini ada keterangan host, kemudian username dan password dan port berapa. Baik, untuk membuat username dan password, kita kembali lagi ke Windows. Langkahnya tinggal kita add user saja. Kemudian kita tambahkan usernya, contoh nih misalkan iya, contoh nih. Kita kasih password 123 contoh. Kemudian Ihya Ulumuddin. Kemudian enter. Is the information correct? Ya, kita anggap oke lah, ya. Kemudian enter. Lalu kita coba pada FTP server. Ingat ya kawan-kawan, bahwasanya setiap kita membuat user, berarti secara otomatis direktori user itu berada di direktori /home dengan nama user yang kita buat tadi. Jadi direktorinya adalah di ls/home. Jadi di situ ada iya. Seperti itu kawan-kawan. Baik, kita kembali lagi ke FTP client. Jadi kita ke FileZilla di sini. Kita masukkan IP address dari FTP servernya, yaitu 192.168.9.70. Ini sama dengan IP address pada waktu web server kemarin. Usernya ya.
kemudian passwordnya 123. Secara default port yang digunakan itu adalah port 21 kawan-kawan. Kemudian kita lakukan quick connect seperti ini, kemudian klik always allow insecure, kemudian klik OK. Nah ini dia, ternyata masih belum ada file di dalam direktori IHIA yang berada di dalam direktori /home. Selanjutnya coba kita akan upload. Kita akan coba upload nih dari komputer yang kita punya nih. Jadi contohnya file yang akan kita upload itu berada di direktori D. Kemudian misalkan file yang ada di direktori ppdb nih, ppg. Nah ini contoh, misalkan ada aplikasi atau file yang akan kita upload, tinggal kita drag and drop aja kawan-kawan. Tinggal ditahan, diklik, ditahan, kemudian kita arahkan ke direktori sebelahnya, seperti itu. Nah selesai deh. Coba kita cek pada Debian-nya, ls/home/ihia. Kita lihat, nah di situ sudah ada file yang kita upload tadi, seperti itu. Jadi tapi perlu diingat bahwasanya kita hanya bisa diperkenankan untuk mengupload pada direktori IHIA saja. Bagaimana kalau misalkan kita mau upload di direktori yang lain? Contohnya misalkan di home ini ada Gatot nih, gitu. Nah, kita kira-kira bisa nggak ya untuk ngupload ke sini? Kita coba nih. Nah, file transfer. Kenapa kawan-kawan? Nah, pastinya jika sudah belajar perintah dasar, ini pasti bisa paham nih. Karena, kenapa? Ya, betul. Karena user IHIA yang kita gunakan untuk login ini, dia tidak memiliki akses write pada direktori Gatot. Karena Gatot ini yang memiliki akses write itu ada dua. Siapa saja? Root, kemudian user Gatot itu sendiri. Demikian. Jadi inilah yang disebut dengan FTP server. Jadi bagaimana kita mentransfer file yang kita punya dari satu komputer ke FTP server atau komputer yang lain. Demikian penjelasan dari FTP server kali ini. Nanti kita akan berlanjut pada pembahasan bagaimana cara mengupload website ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mengupload sebuah website pada direktori tertentu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan tentunya kepada Anda siswa sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.